Sebelumnya saya izin membacakan overview case terlebih dahulu. Di sini pada skenario dijelaskan ada Ilham adalah seorang guru vokal yang menganjurkan anak-anaknya untuk melakukan latihan pernafasan dengan cara melakukan inspirasi melalui hidung, ekspirasi melalui mulut selama 2 detik. Di mana murid-muridnya berkata bahwa volume dada mereka itu mengalami perubahan, mengembang dan juga mengalir secara perlahan. Lalu Ilham juga menyampaikan bahwa proses respirasi ini tidak hanya keluar masuknya oksigen dan juga karbon dioksida, tapi ada proses respirasi lainnya seperti zona respirasinya jadi lebih terbuka, lalu oksigennya juga lebih banyak, menyebabkan proses difusi gasnya itu lebih banyak. Selanjutnya Ilham juga berkata bahwa ketika latihan ini dilakukan secara teratur, ini bermanfaat untuk meningkatkan volume kapasitas paru dan selain itu keseimbangan asam basa juga dapat diatur melalui sistem respirasi. Baik, setelah dibacakan dari overview case-nya, didapatkan bahwa saya akan membahas lebih lanjut mengenai sistem respirasi bawah yang akan saya bahas secara anatomis, fisiologi, dan juga fisiologi. Pertama, untuk pembahasan anatominya terlebih dahulu, di sini organ dari skenario. Dari skenario saya akan membahas organ secara anatomi itu mulai dari trakea, di mana trakea ini dia terletak dari regio cervicalis hingga regio thoracal, di mana pangkal dari trakea ini terletak di cartilago cricoidea setinggi vertebrae cervicalis 7. Lalu nanti dia akan bercabang menjadi 2 bronchus principal dextra dan sinistra, membentuk suatu struktur yang disebut dengan bifurcatio trachea atau carina of trachea, setinggi vertebrae thoracal 4-5. Itu kan nanti terbentuk percabangan dari 2 bronchus principal kanan dan kiri, di mana dari percabangan ini akan membentuk sudut 55 derajat sampai 65 derajat. Selanjutnya ternyata ukuran dari bronchus principal sebelah kanan itu lebih besar dan juga memiliki panjang 1-2,5 cm. Dan dia ini terletak lebih vertikal. Di sisi lain untuk bronchus principal sebelah kiri, dia ini panjangnya 2 kali lipat dari yang sebelah kanan dan letaknya itu terletak lebih horizontal. Selanjutnya masuk ke bronchus principal, tadi akan dilanjutkan menjadi beberapa bronchus segmental. Selanjutnya nanti akan bertemu dengan bronchus terminalis, lalu akan masuk ke bronchus respiratory, di mana bronchus ini sudah mulai masuk alveolus ke dalam lumennya. Lalu nanti akan ada ductus dan juga saccus dari alveolus. Selanjutnya untuk anatomi dari paru atau pulmo, dia ada 2, ada dextra dan sinistra, terletak di regio thoracalis, di mana pulmo dari dextra itu dia terdapat 3 lobus, ada superior, medial, dan inferior, dipisahkan oleh 2 visura, ada visura horizontalis dan juga visura obliqua. Lalu untuk yang pulmo sinistra, dia itu terdapat 2 lobus, ada superior dan juga inferior, dipisahkan oleh visura obliqua. Lalu terdapat ciri khas dari pulmo sinistra, yaitu terdapat lingula pulmonalis, yaitu perpanjangan dari lobus superior. Lalu terdapat struktur incisura cardiaca yang terbentuk karena adanya posisi anatomis dari jantung. Selanjutnya pulmo ini dia diperdarahi oleh arteri vena pulmonalis dextra dan juga sinistra dan dipersarafi oleh saraf simpatis thoracal 1-5 dan parasimpatisnya nervus vagus. Selanjutnya masuk ke pembahasan dari histologi. Untuk yang pertama dari trakea ini ketika dipotong secara melintang nanti akan terlihat ada 2 bagian, ada pars membranacea dan juga pars cartilaginea. Nanti pada untuk yang pars cartilaginea akan terlihat ada cartilago hyalin. Untuk yang pars membranacea nanti akan terlihat ada musculus trachealis. Lalu untuk epitel penyusun dari trakea ini adalah epitel respiratori, yaitu epitel bertingkat silindris, bersilia, dan juga bersel goblet.
lalu nanti masuk ke bronkus. Untuk yang bronkus ini ketika dipotong secara melintang nanti akan terlihat ada epitel yang sama, yaitu epitel bertingkat silindris, bersilia dan juga bersel goblet. Nanti pada bronkus intrapulmonar itu akan terlihat ada beberapa bagian dari kartilago. Selanjutnya masuk ke bronchiolus, ini khususnya pada bronchiolus respiratory, epitelnya itu sebenarnya bronchiolus itu epitelnya sama, yaitu epitel bertingkat silindris, bersilia dan juga bersel goblet. Namun khususnya pada bronchiolus respiratory itu nanti struktur dari epitelnya yang tadinya itu epitelnya tinggi-tinggi nanti akan ada susunan epitel yang tidak teratur, nanti akan masuk epitel yang tipis. Itu karena alveolusnya sudah mulai masuk ke dalam bronchiolus. Jadi di situ sudah bisa melakukan respirasi atau pertukaran gas. Selanjutnya untuk yang alveolus, gambarnya di sebelah sini, dia itu nanti ada sel pneumosit 1 dan juga 2. Lalu nantinya dia akan membentuk suatu struktur yaitu blood gas barrier. Nanti pada dinding luar dari alveolus itu nanti akan ditempeli oleh pembuluh darah, di mana dinding dari pembuluh darah ini disebut dengan endotel. Nanti persatuan atau penempelan dari kapiler darah dengan dinding alveolus itu ada ya, oke. Selanjutnya masuk ke pembahasan dari fisiologinya. Pertama saya akan membahas mengenai respirasi terlebih dahulu. Respirasinya ada 2, ada respirasi ekstrasel dan juga respirasi intrasel. Untuk yang respirasi ekstrasel ini nanti dia ini proses pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida dari 2 proses, yaitu ada inspirasi dan juga ekspirasi. Untuk inspirasi dia itu menarik nafas, ekspirasi dia mengeluarkan. Lalu nanti dia akan mengalami pertukaran gas, lalu ada difusi dari gasnya, transport, lalu ada difusi gas dari kapiler menuju jaringan. Selanjutnya untuk yang respirasi dari intrasel, kalau tadi yang ekstrasel itu dia pertukaran gas, lalu dia yang akan menghasilkan bahan bakar oksigen yang nantinya akan dipakai untuk respirasi intrasel. Respirasi intrasel ini dia yang akan mengoksidasi zat organik menjadi ATP. Pertama mungkin kita akan membahas respirasi ekstrasel terlebih dahulu. Untuk yang respirasi ekstrasel, dia ini ada proses ventilasi atau pertukaran gas melalui pernafasan, inspirasi dan juga ekspirasi. Untuk yang inspirasi, sebelum masuk ke situ kita perlu ketahui dulu mengenai tekanan-tekanan yang bekerja pada proses inspirasi dan juga ekspirasi. Yaitu ada tekanan atmosfer sebesar 760 mm air raksa dan juga ada tekanan intrapulmonar 760 mm air raksa dan tekanan intrapleural. Tekanan intrapleural sebesar 756 mm air raksa. Yang nantinya ternyata ada bentuk paru-paru dari prainspirasi, di mana tekanan dari intrapleural dan juga tekanan atmosfernya sama, jadi udara dari luar itu belum bisa masuk. Udara bisa masuk itu ketika kita memulai proses inspirasi, di mana nanti ada kontraksi dari muskulus interkostal eksterna dan juga otot diafragma yang akan membuat paru-paru itu menjadi mengisi rongga kosong, sehingga tekanan di dalam intraalveolusnya menjadi lebih berkurang, sehingga menciptakan tekanan gradien, yang dimana tekanan gradien ini menyebabkan udara yang di atmosfer itu bisa masuk ke dalam alveolus. Selanjutnya masuk ke dalam lalu udara yang masuk itu nanti akan nanti udara yang masuk ke dalam alveolus itu khususnya pada struktur blood gas barrier, nanti udara yang masuk dia akan mengalami proses difusi gas, di mana nanti ada CO2 yang diikat oleh Hb yang disebut dengan deoksihemoglobin, nanti akan berdifusi karena tekanan parsialnya berbeda, sehingga karbon dioksida yang dari darah itu akan berdifusi ke alveolus, lalu nanti akan dikeluarkan secara ekspirasi.
Lalu masuk ke proses ekspirasi. Untuk ekspirasi pasif itu nanti ternyata otot dari musculus intercostal externa dan diafragma yang tadi berkontraksi nanti dia akan berelaksasi, sehingga nanti CO2 yang tadi berdifusi ke dalam alveolus nanti akan dikeluarkan secara ekspirasi. Selanjutnya untuk pertukaran gas tadi CO2-nya sudah keluar, lalu oksigen yang tadi masuk melalui udara, pertukaran masuk dari nafas yang masuk lalu akan mengalami pertukaran, itu nanti akan dari alveolus itu akan berdifusi karena tekanan parsialnya berbeda, memasuki ke kapiler darah. Lalu nanti dari kapiler darah itu ada 98% yang akan berikatan dengan dengan Hb membentuk oksihemoglobin, dan ada 2%-nya dia akan mengalir di plasma. Untuk yang 98%-nya yaitu yang oksihemoglobin nanti dia akan masuk ke sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh, di mana nantinya pelepasan dari O2, di mana nanti pelepasan O2 dari HBO2 atau dari oksihemoglobin ini nanti akan difusi ke dalam sel untuk melakukan proses metabolisme yang nantinya akan terjadi pada proses respirasi intrasel. Selanjutnya masuk ke respirasi intrasel. Respirasi intrasel ini kan tadi adalah proses mengoksidasi zat organik menjadi ATP. Di sini salah satu contohnya adalah mengoksidasi glukosa menjadi ATP. Itu ada 4 tahap, ada glikolisis, fosforilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga nanti ada transport elektron yang nantinya akan menghasilkan 30-38 ATP. Nah, tadi pelepasan O2 dari HBO2 yang tadi sudah dilakukan di respirasi intrasel, ternyata dia juga bisa bekerja untuk menjaga keseimbangan asam basa, yang mana pH darah kita itu normalnya itu sekitar 7,35 sampai 7,45, yang nantinya akan ada dua pertahanan yang bisa dilakukan di dalam sistem pernafasan. Yang pertama itu ketika pelepasan O2 dari HBO2 menyebabkan HB-nya itu kembali ke struktur semula, yaitu deoksihemoglobin, di mana HB ini lebih gampang berikatan dengan H+. Jadi HB-nya dapat mengikat H+, di mana proses ini itu untuk mencegah terjadinya asidosis. Yang kedua itu ada sistem buffer bikarbonat untuk menjaga pH darah. Ini ada ini apa namanya? Buffer. Iya, reaksi. Ada reaksi bolak-balik dari sistem buffer, khususnya sistem buffer bikarbonat. Untuk yang bikarbonat, jadi bikarbonatnya dia yang jadi penyangga. Misalkan di sini keadaan pH dalam tubuh itu asidosis atau terlalu asam, jadi nanti HCO3-nya akan mengikat H+, yang mana H+ ini adalah asam kuat, nanti berikatan membentuk H2CO3 yang merupakan asam lemah. Jadi konsep dari sistem buffer bikarbonat ini adalah melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah. Untuk melemahkan yang kuat itu terjadi ketika tubuh kita dalam keadaan asidosis. Ketika tubuh kita dalam keadaan alkalosis atau pH-nya terlalu tinggi, itu nanti asam lemah yang sudah terbentuk itu akan dipecah menjadi H2O, air, dan juga CO2, di mana CO2 ini merupakan asam yang nantinya akan bekerja untuk menetralkan pH yang tadinya alkalosis menjadi lebih netral. Selanjutnya masuk ke regulasi dari respirasi. Di sini ada regulasi respirasi yang normal. Ini ketika oksigen turun, itu nanti akan merangsang kemoreseptor perifer di karotis dan juga aorta, merangsang kompleks respiratory dorsal yang nantinya akan mengirimkan rangsangan untuk merangsang kontraksi dari diafragma dan juga musculus intercostal externa. Untuk yang diafragma itu ada dari nervus predicus, untuk yang intercostal externa itu ada dari
itu dari nervus intercostalis. Lalu nanti akan terjadi inspirasi. Lalu nanti setelah inspirasi nanti akan relaksasi dan terjadinya ekspirasi. Belum. Selanjutnya di sisi lain ada juga regulasi respirasi normal ketika karbon dioksidanya meningkat. Karbon dioksida yang meningkat itu berarti H+ atau asamnya juga meningkat. Nanti dia akan merangsang kemosensitif di medula oblongata, nanti akan mengirimkan sinyal ke kompleks respiratorik dorsal, sama seperti tadi nanti akan merangsang kontraksi dari diafragma dan juga musculus intercostal externa. Nanti akan inspirasi, nanti akan inspirasinya akan relaksasi dan akan terjadi ekspirasi. Selanjutnya di sini pada kasus itu dijelaskan bahwa latihan secara rutin itu dapat meningkatkan volume dan kapasitas. Volume dan kapasitas itu seperti apa? Untuk yang volume itu adalah volume yang keluar dan juga masuk. Untuk kapasitas itu adalah total volume yang berada di dalam paru-paru. Pertama ada volume tidal atau volume tetap yang merupakan volume keluar masuknya udara sebanyak 500 ml. Lalu ada volume cadangan inspirasi sebesar 3000 ml, volume cadangan ekspirasi 1000 ml. Ada kapasitas inspirasi sebesar 3.500. Ini adalah rumusnya itu ada volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Lalu ada volume respirasi sebesar 1.200 ml yang merupakan volume residu. Lalu ada kapasitas kapasitas paru total sebesar 5.000 ml dan kapasitas residu fungsional sebesar 2.200 ml. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Kelar. Berapa menit?